Apa strategi Rasulullah saat kala perang Badar? Ada yang pernah mempelajari perang Badar nih, gimana riwayatnya, historisnya? Rasulullah menguasai sehingga tatkala di perang Badar Kubro, dikatakan oleh Ibnu Katsir, di Badar Kubro itu nampak anggota Abdullah bin Ubay bin Salul gembosi semangat pasukan kaum muslimin. Kita datang ke Badar ini cuman bawa apa ini? Ya, antum kalau melihat sejarah perang Badar itu bagaimana? Mereka kan cuman bertujuan untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan kan? Tidak untuk berperang. Sedangkan Abu Sufyan tahu kalau sudah dihadang di Badar. Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan bala tentara lengkap. Persiapannya apa? Cuman ada satu kuda dan alat seadanya. Kalau kita katakan bukan pedang lagi Pak yang dibawa, parang itu pun entah tajam entah enggak. Nah, karena kan untuk cuman sebagai apa? Show power aja, bukan untuk berperang, bukan alat perang. Maka setelah Badar Kubro, ya, nampak di Madinah itu orang-orang munafik itu bagaimana? Atau yang berafiliasi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka itu nampak. Karena sakit hatinya dia nggak jadi pemimpin kota Madinah, dia nggak mau 100% mengikuti Islam. Dia nggak mau 100% mengikuti Rasulullah karena kedengkian, keirian hatinya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ini pendatang baru diterima dijadikan pemimpin. Tatkala Islam ini sudah naik, Pak, di Badar pertama, kekuatan Islam ini nampak. Orang-orang yang ada di Madinah yang belum Islam, mereka sudah mulai tarik posisi. Tidak berani menganggap remeh kaum mukminin. Nah, disinilah dia posisi. Makanya pergerakan itu harus terukur dan terencana. Kemudian dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya, kaum mukminin dimenangkan. Apa strategi Rasulullah saat kala perang Badar? Ada yang pernah mempelajari perang Badar nih, gimana riwayatnya, historisnya? Rasulullah menguasai sumur Badar, Pak. Karena sumber air ini dibutuhkan. Tatkala berperang ini sumber air dibutuhkan. Mereka menguasai sumber air. Rasulullah dan para sahabat menguasai sumber air. Sumber kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Maka kaum Quraisy walaupun pakai senjata lengkap, airnya habis bagaimana? Antum bisa bayangin. Kalau kepanasannya mungkin di puncak Sidikalang sana nggak masalah, Pak. Ini kepanasannya di padang pasir, Pak. Di tanah bebatuan yang tandus, yang panasnya luar biasa, bisa di atas 40 derajat. Bahkan di waktu itu, majikan dari Bilal bin Rabah, tatkala sudah meninggal di perang Badar ini, nggak bisa diangkat jasadnya. Karena apa? Copot satu-satu. Masak, Pak, saking panasnya. Hukuman yang setimpal sebagaimana dia telah menghukum atau menyiksa kepada Bilal bin Rabah. Nggak bisa diangkat. Nggak bayangkan. Kan luar biasa panasnya. Kalau nggak panas, nggak akan terjadi yang seperti itu. Yang seperti itulah yang dihadapi oleh kaum kafirin Quraisy menghadapi kaum mukminin yang mereka menguasai sumber air. Inti dari kehidupan. Makanya mereka bisa kocar-kacir, kalah, telak. Walaupun kaum mukminin tidak memakai peralatan perang yang memadai. Ini butuhnya strategi. Makanya dikatakan mengukur strategi, mengukur pergerakan itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak pakai strategi kalah, Pak. Makanya jangan gerasak gerusuk, Pak. Berangkat sana, habis di jalan. Nah ya, gitu.